Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Ekonomi Makro. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang perdagangan internasional. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu 1. Yanwar Dwiki Viali, 2. Istiani Nurul Azah, 3. Sylvia Puji Puspita, dan yang keempat Syahrudin, yaitu saya sendiri. Baik, langsung saja kita ke poin-poin penting mengenai perdagangan internasional. Baik, yang pertama adalah pengertian perdagangan internasional. Menurut KBBI, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintahan negara lain. Secara umum, perdagangan internasional dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual-beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antara negara, pihak individu, dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Definisi perdagangan internasional menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Walla Adolf. Mengutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Walla Adolf mendefinisikan perdagangan internasional atau international trade sebagai aktivitas tukar-menukar atau jual beli antar negara sebagai upaya mendapatkan manfaat atau keuntungan. Selanjutnya, perdagangan internasional menurut Lestari dan Setiawan. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan penduduk dalam suatu negara dengan negara lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Basri dan Munandar, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang terjadi karena negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perdagangan internasional sering terjadi karena adanya aktivitas produksi dalam jumlah besar. Baik, untuk yang selanjutnya adalah teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori ekonomi merkantilisme, yang kedua adalah teori keunggulan absolut, yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif, dan yang keempat adalah teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama adalah teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin agar negara menjadi lebih kuat dan kaya. Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Yang kedua adalah teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith tahun 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan secara efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi. Kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Yang ketiga adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negaranya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Dan yang terakhir adalah teori Heckscher-Ohlin atau HO. Teori ini lebih dikenal dengan nama The Proportional Factor Theory. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan ekonomi asal Swedia bernama Eli Heckscher dan Bertil Ohlin, muridnya. Teori ini mengatakan jika negara yang memiliki faktor produksi tinggi dan biaya produksi murah akan cenderung melakukan ekspor dengan spesialisasi produk. Sebaliknya, jika negara memiliki faktor produksi langka dan biaya produksi mahal, akan cenderung melakukan impor dari negara lain. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, peluang kerja terbuka luas. Hal ini dikarenakan perdagangan internasional membantu menghasilkan lebih banyak lapangan pekerjaan melalui pembangunan industri-industri baru, guna memenuhi permintaan produk di berbagai negara. Yang kedua, membuat hubungan baik antar negara. Kerjasama yang terjalin antar dua negara tentunya akan membuat hubungan antar dua negara menjadi baik
dan tentunya lebih erat. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan membuat kebutuhan terpenuhi dan membuat pendapatan semakin meningkat. Yang keempat, memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha bisa menjalankan mesin-mesin produksinya secara maksimal dan menjual kelebihan produk yang dihasilkan ke luar negeri. Dengan begitu, tingginya produktivitas akan meningkatkan pendapatan. Yang kelima, kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Dengan adanya perdagangan internasional, akan memudahkan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak diproduksi oleh negara tersebut. Selanjutnya yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Contohnya Indonesia yang memiliki sumber daya alam seperti kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Hal itulah yang mendorong Indonesia untuk mengekspor bahan bakunya ke negara lain untuk diolah. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat produk sendiri, pembuatannya akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara tersebut membelinya dari negara lain. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya, suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Yang keempat, perbedaan selera. Setiap negara dalam memproduksi barang-barang kemungkinan mempunyai kesamaan. Meski demikian, setiap negara mempunyai selera yang berbeda-beda juga. Adapun faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Perbedaan mata uang setiap negara dapat menghambat perdagangan internasional. Negara yang akan melakukan kegiatan ekspor biasanya meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Namun, agar kedua negara diuntungkan dan lebih mudah dalam proses perdagangannya, perlu adanya penetapan mata uang sebagai standar internasional. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Sumber daya manusia rendah bisa membuat kualitas hasil produksi akan rendah juga. Suatu negara yang memiliki kualitas barang rendah akan sulit bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan oleh negara lain yang kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Hal tersebut membuat setiap negara akan memberlakukan kebijakan untuk melindungi barang-barang dalam negeri, seperti dengan menetapkan tarif impor. Dan yang keempat, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Organisasi ekonomi regional biasanya akan mengeluarkan peraturan ekspor dan impor khusus untuk negara anggotanya. Jadi, apabila ada negara di luar anggota tersebut melakukan perdagangan dengan negara anggota akan mengalami kesulitan. Jenis-jenis perdagangan internasional. Perdagangan internasional atau antar negara dapat dilakukan dengan berbagai macam. Yang pertama yaitu ekspor. Ekspor di sini yaitu suatu aktivitas mengeluarkan barang dari satu negara dikirim ke negara lain untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan. Ekspor sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ekspor biasa dan yang kedua yaitu ekspor tanpa LOC. Ekspor biasa di sini pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjukkan kepada pembeli di luar negeri dengan mempergunakan sistem LOC dengan ketentuan devisa. Yang kedua, adanya ekspor tanpa letter or credit. Barang dapat dikirim terlebih dahulu sedangkan eksportirnya belum menerima sistem pembayaran letter or credit dengan harus adanya izin khusus dari Departemen Perdagangan. Letter or credit sendiri itu merupakan cara pembayaran internasional yang memungkinkan seorang eksportir itu menerima pembayaran langsung tanpa menunggu berita dari luar negeri. Jadi, sistem pembayaran itu diterima setelah barang dan berkas dokumen itu dikirimkan ke luar negeri atau kepada negara yang memesan barang tersebut. Jenis-jenis perdagangan internasional yang kedua yaitu adanya sistem barter, di mana di sistem barter ini
itu merupakan pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Jenis barter antara lain yang pertama yaitu adanya direct barter, di mana menggunakan sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau disebut dengan denominator of value, yaitu merupakan suatu mata uang asing dan penyelesaiannya itu dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. Jenis barter yang kedua yaitu adanya switch barter, di mana di sistem ini itu diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterima dari pertukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Yang ketiga adanya counter purchase, di mana suatu sistem perdagangan timbal balik antara dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. Terus yang terakhir adanya buyback barter, di mana suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Yang ketiga adanya konsinyasi atau konsigmen, di mana pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di luar negeri, maka penjualan barang di luar negeri dapat dilaksanakan melalui pasar bebas atau free market, dan juga bisa dengan bursa dagang komoditas exchange dengan cara lelang. Yang keempat adanya package deal, di mana package deal sendiri untuk memperluas pasaran hasil kita, terutama dengan negara-negara sosialis, maka pemerintah ada kalanya mengadakan perjanjian perdagangan dengan salah satu negara tersebut. Perjanjian itu menetapkan jumlah tertentu dari barang yang akan diekspor ke negara tersebut, dan sebaliknya dari negara itu akan mengimpor sejumlah barang tertentu yang dihasilkan negara tersebut. Yang kelima adanya penyeludupan atau smuggling, di mana setiap usaha yang bertujuan memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lain tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Yang keenam adanya border crossing, negara yang dilakukan dengan persetujuan tertentu yang tujuannya itu untuk penduduk atau perbatasan yang saling berhubungan diberi kemudahan dan kebebasan dalam jumlah tertentu dan wajar. Materi selanjutnya yaitu tentang contoh perdagangan internasional. Beberapa contoh perdagangan internasional, yang pertama yaitu Indonesia sendiri mengimpor biji kopi yang berasal dari negara Brasil, dan Indonesia sendiri juga mengimpor beras dari negara Vietnam. Indonesia melakukan sistem barter sebanyak husul kebun dengan kapal Sohi dari negara Rusia, dan Indonesia ekspor minyak kelapa sawit ke negara Malaysia dan Singapura. Dan contoh terakhir yaitu Indonesia juga mengimpor dagangan yang berasal dari Cina. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Saya selaku moderator izin menutup presentasi pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.